Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwanda Jasminta Syania. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Parata Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019. Lanjut ke latar belakang. Jaminan fidusia ini lahir karena undang-undang yang mengatur lembaga gadai masih mengandung banyak kekurangan, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus berada pada pemegang gadai. Hal tersebut merupakan hambatan berat bagi masyarakat atas benda-benda bergerak berwujud karena pemberian gadai benda yang digadaikan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan debitur. Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang telah dilembagakan dan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pada pasal 1 angka 1, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dan dilanjut pasal 1 angka 2, jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang oleh undang-undang diberikan kemudahan untuk pelaksanaan eksekusinya. Benda yang telah dibebankan dengan pembenahan jaminan fidusia wajib didaftarkan lalu dicatat dalam buku daftar fidusia. Kemudian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dicantumkan irah-irah demi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 15 ayat 2 dan 3, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam praktik, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial untuk melangsungkan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur apabila debitur cedera janji. Namun terkadang karenanya banyak kasus sampai ada perampasan dan pengancaman untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia tersebut dengan dalih kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sehingga pasangan suami istri Apriliani Dewi dan Surya Agung Prabowo melakukan uji material pasal 15 ayat 2 dan 3 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian tersebut kemudian dikabulkan sebagian dan telah diputus oleh MK pada tanggal 6 Januari 2020. Sehingga karena ada putusan MK yang membawa perkembangan hukum baru terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia, sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur, kreditur tidak dapat lagi melakukan parata eksekusi. Sehingga dalam hal ini merupakan hal yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian. Lalu yang kedua, identifikasi masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana akibat hukum terhadap parata eksekusi objek jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Parata eksekusi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 atau tahun 1999 atau sebelum putusan MK itu adalah di mana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dapat dilakukan melalui cara yang pertama melalui titel eksekutorial, penjualan melalui pelayanan umum atau parata eksekusi, dan yang terakhir adalah penjualan di bawah umum. Parata eksekusi dalam jaminan fidusia diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 junto pasal 29 huruf B Undang-Undang Jaminan Fidusia. Parata eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 yaitu kreditur atau penerima jaminan fidusia tidak lagi diperbolehkan melakukan parata eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak ada kesepakatan ketentuan cedera janji oleh debitur, maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Akibat hukum terhadap parata eksekusi objek jaminan pasca putusan MK adalah terdapat proses mekanisme eksekusi yang berbeda, di mana awalnya eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia apabila debitur cedera janji. Kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri atau parata eksekusi.
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 3 junto pasal 29 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1959 tentang jaminan fidusia. Nah, namun pasca putusan MK, kreditur tidak lagi dapat diperbolehkan melakukan parata eksekusi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan cedera janji antara kreditur dan debitur. Sehingga apabila tidak ada ketentuan kesepakatan cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur harus melakukan eksekusi sebagaimana eksekusi melalui pengadilan. Kesimpulan, sebelum adanya putusan MK nomor 18 tahun 2019, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu melalui titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, serta penjualan di bawah tangan. Dan akibat hukum terhadap para eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK nomor 18 tahun 2019 ialah menimbulkan perubahan terhadap proses mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia, di mana awalnya berlandaskan pasal 15 ayat 3 junto pasal 29 huruf B Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditur dapat melakukan parata eksekusi dengan kekuasaan penerima fidusia sendiri. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak lagi dapat mengeksekusi objek jaminan fidusianya, melainkan harus melalui pengadilan apabila tidak ada kesepakatan cedera janji antara kreditur dan debitur. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.